Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kami beranggotakan, saya Adiel Cesar Karyanta, nomor absen 2, 2 Arfian Nur Junianto, nomor absen 11, 3 Atta Pramasari, nomor absen 14, 4 Grenata Dewi CH, nomor absen 44, 5 Luciana Nindi Rotsmawati, nomor absen 54, 6 Siti Aisyah, nomor absen 84, 7 Yonatan Dawang, nomor absen 92. Pada diskusi hari ini, kita akan membahas tentang A. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. F. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. G. Contoh kasus. A. Menelusuri konsep negara. Tujuan negara dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan atau kepentingan, interest masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan sejalan, berbeda, atau bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan negara. Apakah negara itu? Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Berbicara tentang negara, dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu A. Negara dalam keadaan diam. Negara dalam keadaan diam itu berarti hanya fokus pada pengkajian terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. B. Negara dalam keadaan bergerak, yaitu hanya fokus pada pengkajian terutama kepada mekanisme penyelenggara lembaga-lembaga negara, hak di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan negara adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang kedua, tujuan negara adalah kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Selanjutnya yaitu keadilan. Kemudian tujuan negara adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir yaitu tujuan negara adalah untuk mencapai kemerdekaan. Skema di atas menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara yang disarikan dari Diponolo. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, jika disederhanakan dapat digolongkan ke dalam dua aliran. Yang pertama yaitu aliran liberal individualis, yaitu berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Sedangkan untuk aliran kolektivis atau sosialis, itu berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah tujuan negara antara Amerika Serikat, Indonesia, dan India. Secara umum,
tujuan Amerika Serikat yaitu untuk membentuk persatuan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin ketenangan rumah tangga, menyediakan pertahanan bersama, meningkatkan kesejahteraan, dan mengamankan berkah kebebasan untuk diri kita sendiri dan untuk keturunan kita. Sedangkan tujuan Indonesia yaitu memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu cita-cita negara yang terdapat dalam alinea kedua, yang mana pada intinya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu tujuan negara, yang terdapat dalam alinea keempat, yang pada intinya yaitu melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan tujuan dari negara India, yaitu pada intinya untuk menjadikan negara India sebagai negara demokratis yang berdaulat dan untuk mengamankan semua warganya, yang pada intinya berisi keadilan, sosial, ekonomi dan politik, kebebasan berpikir, ekspresi, keyakinan, iman dan ibadah, kesetaraan status dan peluang, dan untuk mempromosikan di antara mereka semua hubungan persaudaraan sesuai dengan martabat individu dan umat-umat bangsa. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach dan pendekatan keamanan atau security approach. Menelusuri konsep dan urgensi negara. Secara etimologis, istilah negara maknanya identik dengan istilah gandrem atau norma dasar, red size atau secara hukum, salt size atau dasar negara, philosophic ground legs atau dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teorik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen yang disebut a basic norm atau Gandram. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka negara bersifat permanen atau sementara, peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntunan zaman. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Staatsfundamental Norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Dalam pandangan lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Supomo. Dalam penjelasannya, kata negara merupakan terjemahan dari Staatsrecht yang terdapat dalam keputusan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945. Sebagai catatan, Supomo menerjemahkan Staatsrecht dengan dasar pengertian negara atau aliran pemikiran negara. Jawaban ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Kroniken Belanda mengemukakan dalam pidato pengukuhannya yang kedua sebagai guru besar mengemukakan bahwa Staatsrecht atau cipta negara dapat dilukiskan sebagai hakikat yang paling dalam dari negara.
sebagai kekuatan yang membentuk negara-negara. Lalu, sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Yang mana terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana gambar 33, yaitu yang pertama, yang paling atas, Pancasila, yaitu sebagai cita hukum. Lalu sistem norma hukum ada 5, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, Tab MPR Hukum Dasar tidak tertulis, yang keempat, undang-undang, dan yang kelima, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi. Yang mana di situ prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Lalu yang C, sumber Pancasila sebagai dasar negara. Ada 4. Yang pertama, sumber yuridis. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua, sumber historis. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 18 Agustus 1945. Yang ketiga, sumber sosiologis. Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik, dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber politis. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pandangan Pancasila sebagai dasar negara. Ini 1945
Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada 18 Agustus 1900 dengan belum sih. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat peraturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1915, Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Next. Setelah dilaksanakannya Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain, yang disertai adanya pemberontakan G10 SPKI. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara. Next. Kemudian tantangan Pancasila sebagai dasar negara, jika dilihat kehidupan masyarakat, itu yang pertama terjadi ketakutan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi, karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat. Lalu Code of Conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi, sebab masyarakat menjadi bertindak beringas. Lalu kondisi euforia politik dapat memperlemah integrasi nasional. Sedangkan tantangan Pancasila sebagai dasar negara, jika dilihat dari bidang pemerintah, itu terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Terus banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Ada esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 berisi sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, penjelasan pasal 2 Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara sehingga peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ada 5. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Dan yang ketiga, ada mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, berisi mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi untuk yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, ada sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dan di pendekatan itu ada 2 pendekatan. Yang pertama ada institusional, yang mana institusional adalah terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua ada human resources, yang di sini itu ada personal atau sumber daya manusia, dan ada menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945, antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Setelah itu ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945
1945 bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Dasar Presiden dan Wakil Presiden. Realisasi bagian kedua proklamasi. Selanjutnya pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur, menegakkan kemerdekaan Indonesia, kedaulatan, kesatuan, peradilan, dan kemakmuran. Lalu, sifat hubungan pembukaan dan proklamasi memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, pasal 28E, ayat 1, pasal 29 dan pasal lain. Sila kedua berisi pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J. Lalu di sila ketiga berisi pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di sila keempat berisi pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E. Sila kelima, nilai sila 5 dijabarkan dalam pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai sat fundamental norm. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sat fundamental norm. Bahasa Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya. Implementasi Pancasila adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perumusan kebijakan ada 4, yaitu di bidang politik, di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang hankam. Yang di bidang politik yaitu dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan politik. Yaitu contohnya pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Bidang ekonomi pasal 27 ayat 1 yang dimana berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya adalah pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara untuk berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Yang keempat adalah bidang hankam. Yang keempat adalah bidang hankam. Bidang hankam contoh pasalnya adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Next. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Next. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. NKRI memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan negara. Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar falsafah negara.
Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok. Pancasila sebagai fondasi negara memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Next. Ini adalah contoh penerapan dalam dasar negara. Yang pertama adalah gotong royong, kemudian toleransi antar agama, lalu ada pemilihan umum dan lain sebagainya. Oke. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.